hari Minggu adik-adik semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mengajak adik-adik semua ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan di Turgos Impa hari ini ada Kak Putri, Kak Marfi, dan Kak Etan yang selalu setia menemani kita semua. Ya adik-adik, sebelum mulai ibadah kita masuk ke saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, semua mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 77, kisah tentang Yesus. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita doa pembukaan dulu ya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami kembali berkumpul bersama-sama melalui ibadah streaming ini. Tuhan berkati kami agar ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Berkati juga kakak dan bunda yang bertugas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku, catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Dengan judul bacaan bercerita tentang Yesus. Kita menyambut firman Tuhan yang menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tuntun kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat sukacita. Nah adik-adik berjumpa lagi kita ya adik-adik untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru ya adik-adik, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini dibacakan oleh teman kita Nancy Rianita Fraring dari Ranting Nasaret. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya
kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mengambungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Firman Tuhan hari ini temanya bercerita tentang Yesus. Adik-adik, adakah yang pernah mendengar cerita tentang Bapak Paulus dan Silas? Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dalam firman hari ini menceritakan perjalanan Bapak Paulus dan Silas memberitakan tentang Injil di kota Tesalonika. Di dalam gambar ini, Bapak Paulus dan Silas tiba di kota Tesalonika. Mereka memberitakan kabar baik mengenai Yesus, Tuhan sebagai juru selamat. Mereka mengajarkan di rumah ibadah orang Yahudi. Pada saat Bapak Paulus dan Silas memberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus, banyak orang Yunani yang percaya. Tetapi adik-adik, ada beberapa orang Yahudi yang tidak suka Bapak Paulus dan Silas memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Mereka menghasut para penjahat di pasar untuk menangkap Bapak Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, apakah Bapak Paulus dan Silas berhenti memberitakan Injil Kristus? Nah, pasti adik-adik tahu ya jawabannya. Tentu tidak ya adik-adik, karena Bapak Paulus dan Silas percaya Roh Kudus pasti menolong mereka. Nah, adik-adik, diingatkan juga adik-adik harus berani seperti Bapak Paulus dan Silas, berani bercerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, penolong, dan sahabat adik-adik. Contohnya, adik-adik menjadi anak Kristen harus mau bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada saudara, adik, atau kakaknya ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa bersaksi melalui perbuatan, yaitu, untuk sehari-hari pasti adik-adik sering harus melakukannya adik-adik ya, yaitu rajin berdoa. Nah, terus rajin ikut IMPA ya adik-adik ya, tidak boleh malas, tidak usah harus dibangunkan oleh mama nih pagi-pagi bangun untuk IMPA, tapi adik-adik harus mau bangun sendiri ya adik-adik, bangun pagi untuk ikut IMPA, belajar mendengarkan firman Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan ya adik-adik. Nah, kalau di rumah adik-adik juga bisa bersaksi melalui perbuatan, yaitu membantu mama di rumah. Nah, terus adik-adik juga bisa bermain bareng bersama temannya di rumah ya adik-adik ya, tidak boleh saling ribut. Nah, tapi adik-adik harus saling berdamai. Dan adik-adik juga harus mau berbagi dengan sesamanya ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita itu juga adik-adik harus bersaksi melalui perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Banyak yang harus adik-adik lakukan. Juga adik-adik mendengar nasihat mama papa itu juga bersaksi melakukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah, mulai dari sekarang adik-adik harus menerapkan
hal-hal yang baik yang selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas di hari ini, kakak ingin adik-adik mulai sejak dini minta mama dan papa untuk diajarkan belajar doa Bapa kami adik-adik ya, karena itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik mulai ya belajar doa Bapa kami dari sejak dini. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 172 bait yang pertama, Ku Coba. Ku coba tenang di dalam dunia, ku coba tenang di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin, berkasih sayang, amin, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak dan bunda hari ini. Nah, ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik semua ya Kak Marfi. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan adik-adik, kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Marfi. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik buat orang tua kami, dan kiranya berkati, berikan kesehatan dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Buat teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah, kiranya Tuhan berikan hikmat agar mau beribadah. Demikianlah permohonan kami. Bersyukur kami dapat sampaikan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun semula dan tetap. Nah adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama, papa untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 200 bait yang pertama, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu,
sudah memberikan persembahan. Sekarang kita tutup mata dan lipat tangan. Ya adik-adik, kita berdoa untuk doa persembahan dan doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan berkat yang kami punya. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sudah sampai di akhir ibadah. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah. Berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah bersekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya. Kita hitung bersama-sama ya Kak Marci. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Hari